Secara umum, perkembangan motorik anak dibagi menjadi dua bagian perkembangan, yaitu perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Perbedaannya, motorik halus adalah perkembangan motorik anak yang melibatkan otot-otot kecil seperti otot pada jari-jari dan kemampuan koordinasi. Sementara perkembangan motorik kasar merupakan perkembangan motorik anak dalam mengendalikan otot besar seperti otot pada badan, tangan, dan kaki. Maka dari itu, sangat penting bagi sahabat Mika sebagai orang tua untuk memantau perkembangan motorik anak. Apakah tahapan perkembangan sudah sesuai dengan usianya, ataukah masih ada hambatan? Nah, apakah sahabat Mika khawatir anak mengalami hambatan dalam perkembangan motoriknya? Daripada bingung harus konsultasi kemana? Yuk ke Konter Sehat, konsultasi dokter sehat. Halo sahabat Mika, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Senia Angelina, dokter spesialis anak dari Mitra Keluarga Pondok Chandra. Selamat datang di Konter Sehat. Apa tahap perkembangan motorik anak usia dini? Secara alami, perkembangan motorik kasar akan berkembang terlebih dahulu sebelum perkembangan motorik halus. Tetapi ketika anak semakin bertambah usia, maka perkembangan kedua aspek ini akan berjalan seiring sejalan untuk mendukung kemampuan anak dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya pada aspek perkembangan motorik kasar. Pada usia 1 tahun, anak diharapkan sudah dapat berdiri sendiri atau berjalan sambil dituntun. Lalu pada aspek perkembangan motorik halus, di usia 1 tahun, anak diharapkan sudah dapat mengkoordinasikan gerakan tangannya dengan cukup baik. Dalam aspek perkembangan motorik, yang penting adalah mengenali red flag, sehingga sahabat Mika bersama dokter dapat melakukan intervensi untuk membantu merangsang perkembangan motorik anak. Apa masalah perkembangan motorik anak? Masalah perkembangan motorik anak bisa disebabkan karena beberapa hal. Antara lain, gangguan perkembangan otak yang bisa terlihat pada anak-anak dengan cerebral palsy, autism, hidrosefalus, dan gangguan perkembangan lainnya. Bisa juga karena gangguan pada otot atau adanya cedera pada tulang. Gangguan-gangguan tersebut dapat membuat anak terlambat berjalan, sulit menggunakan tangan dan menjaga keseimbangan, serta membuat gerakan menjadi kaku. Deteksi dini masalah perkembangan motorik anak. Deteksi dini masalah perkembangan motorik bisa dilakukan dengan melakukan surveillance. Surveillance ini bisa dilakukan secara mandiri oleh orang tua di rumah dengan menggunakan buku KIA atau kesehatan ibu dan anak. Bila dari hasil surveillance tersebut didapatkan ada masalah perkembangan motorik anak, sahabat Mika bisa segera membawa anak ke dokter atau fasilitas kesehatan primer untuk diperiksa. Apabila diperlukan, anak juga dapat dirujuk dan di-screening lebih lanjut oleh dokter spesialis anak. Sahabat Mika, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya, untuk tahu lebih banyak seputar tumbuh kembang anak dan berbagai topik lainnya. Yuk datang ke Konter Sehat. Cara mengatasi masalah perkembangan motorik anak. Bila didapatkan masalah perkembangan motorik anak, yang perlu dilakukan adalah evaluasi. Apakah masalah perkembangan motorik tersebut dapat dilakukan dengan stimulasi mandiri oleh orang tua di rumah atau memerlukan terapi untuk membantu memperbaiki keterlambatan. Tujuan terapi ini juga perlu realistis, sesuai dengan kondisi masalah perkembangan motorik anak. Jenis terapi rehabilitasi motorik anak juga banyak jenisnya. Di antaranya adalah yang pertama, terapi okupasi
untuk meningkatkan kemampuan motorik halus. Contoh latihannya bisa dengan merangsang otot-otot tangan untuk memegang barang, menyusun balok, atau bermain menggunakan tangan. Yang kedua adalah terapi fisik untuk meningkatkan kemampuan otot dan koordinasi tubuh. Contoh latihannya mulai dari berjalan, melompat, hingga latihan keseimbangan. Kemudian ada terapi ketiga, yaitu terapi sensori untuk merangsang indera peraba dalam menyentuh berbagai benda. Yang keempat, terapi wicara untuk melatih kemampuan berbicara dan otot wajah. Terapi ini juga diperlukan untuk memperbaiki koordinasi mulut. Meski begitu, belum tentu anak dengan keterlambatan perkembangan motorik akan menjalani terapi-terapi ini. Untuk mengetahui jenis terapi yang tepat, konsultasikanlah masalah perkembangan motorik anak kepada dokter. Cara dukung perkembangan motorik anak. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, penting untuk sahabat Mika pahami bahwa perkembangan motorik anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perkembangan otak dan otot, serta faktor lingkungan dan budaya yang dianut dalam keluarga. Selain itu, hal fundamental yang perlu dimiliki oleh anak adalah asupan nutrisi yang baik untuk menunjang perkembangan yang baik juga. Dan untuk mendukung perkembangan motoriknya, sahabat Mika harus memberikan kesempatan pada anak untuk merangsang perkembangannya. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan tummy time atau memposisikan tubuh bayi dalam posisi telungkup. Tummy time akan merangsang kekuatan otot serta pengendalian otot yang lebih baik. Kemudian, berikanlah banyak waktu untuk anak agar dapat bermain di lantai. Saat bermain dengan anak, buatlah suasana bermain semenyenangkan mungkin dengan tetap responsif dan interaktif. Jangan lupa, berikanlah mainan yang sesuai dengan usianya sehingga dapat merangsang indera-inderanya. Untuk anak yang lehernya sudah cukup kuat, sahabat Mika boleh mencoba memposisikannya dalam posisi duduk untuk menjaga postur anak tetap tegak. Sahabat Mika, terima kasih sudah datang ke Konter Sehat. Semoga informasinya bermanfaat untuk sahabat Mika. Masih ada pertanyaan seputar tumbuh kembang anak? Tulis di kolom komentar ya. Kalau ingin tahu informasi menarik lainnya seputar kesehatan, jangan lupa datang ke sesi Konter Sehat berikutnya. Sampai jumpa. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.